Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kepada Rasulullah kepada singkat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, orang tua kami, seluruh jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, yang kami hormati, dan juga ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Rabu malam Kamis pada salat Maghrib. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari setelah sholat maghrib yang berbahagia ini, mari sama-sama kita kembali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharian kita bekerja, seharian kita bersama keluarga, seharian kita dalam perjalanan, maka sejenak ketika kita selesai salat maghrib, sejenak kita merenung sembari mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Imam Al-Ghazali menulis sebuah kitab yang diberikan judulnya Minhajul Abidin, pernah beliau ditanya, muridnya pernah bertanya kepada beliau, kira-kira, pertanyaannya bahasa kitanya, kira-kira siapakah orang yang paling bersyukur kepada Allah? Kira-kira begitu pertanyaannya. Imam Al-Ghazali ditanya tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang paling bersyukur kepada Allah? Imam Al-Ghazali ketika mendefinisikan rasa syukur ini, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita lihat secara umum, secara garis besarnya, mungkin syukur ini katanya bisa kita maknai kepada tiga. Ada yang bersyukur dengan lisan, menggunakan lidah. Ada yang bersyukur menggunakan perbuatan. Ada yang bersyukur dengan menggunakan al-qalbu, hati. Bersyukur dengan lisan ya seperti yang kita baru ucapkan dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi kata Imam Al-Ghazali, orang yang paling bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang hanya mampu mengatakan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kata beliau, kalau hanya sebatas al-lisan, semua orang bisa bersyukur. Bahkan pepohonan, tumbuhan, semua makhluk hidup itu bertasbih, bersyukur kepada Allah. Lalu siapa, kata Imam Al-Ghazali, yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan bahwasanya orang yang paling bersyukur di hadapan Allah nanti kelak di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan di hadapan Allah,
maka akan ditunjukkan orang-orang yang paling bersyukur nanti di hadapan Allah, yaitu dia manusia yang mensyukuri nikmat pemberian Allah dengan tujuan sesuai dengan nikmat itu diciptakan. Bahasa sederhananya begini, orang yang paling pandai dan paling bersyukur kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah ketika dia mampu menggunakan sebuah nikmat pemberian Tuhan, dia gunakan sesuai dengan kegunaan nikmat itu diciptakan. Begitu. Dalam pandangan atau dalam perspektif Imam Al-Ghazali, orang yang paling bersyukur itu adalah ketika kita manusia, misalnya kita diberikan banyak nikmat, misalnya kita diberikan nikmat harta, diberikan nikmat keturunan, maka cara mensyukuri nikmat tersebut adalah gunakan nikmat pemberian Tuhan tersebut kepada tujuan nikmat itu diciptakan. Kira-kira mata diciptakan Tuhan untuk apa? Tangan diciptakan Tuhan untuk apa? Keturunan diciptakan Tuhan untuk kita untuk apa? Maka kalau kita bisa menggunakan nikmat tersebut kepada tujuan nikmat itu diberikan Allah, maka itu kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Namun sebaliknya, lalu siapakah wahai imam orang yang paling durhaka dan tidak beradab kepada Allah? Siapakah di antara manusia ini yang paling tidak ada adabnya, yang paling tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Al-Ghazali, kita dengarkan masing-masing, apakah kita termasuk di sini? Imam Al-Ghazali dengan tegas mengatakan, orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, orang yang tidak punya adab nanti di hadapan Allah, orang yang paling tidak beradab di hadapan Allah, kata Imam Al-Ghazali, adalah manusia yang ketika Allah titipkan kepadanya sebuah nikmat, namun ternyata melalui nikmat tersebut dia gunakan pula untuk mendurhakai Allah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, makanya Imam Al-Ghazali ini analisisnya sangat tajam. Pemahamannya tentang agama ini sangat tajam. Dia mengatakan orang yang tidak adabnya dan tidak bersyukur ke hadapan Allah itu, ketika Allah memberikan kepadanya satu nikmat dan ternyata nikmat tersebut pula dia gunakan untuk mendurhakai Allah. Contoh mudahnya, sangat mudah. Allah berikan, semua manusia punya. Kaki dia punya, tangan dia punya. Maka ketika kau gunakan nikmat tangan, nikmat kaki tersebut, kau gunakan untuk mendurhakai Allah, maka jangan berkecil hati. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, kita adalah orang yang paling tidak beradab, paling durhaka di hadapan Allah. Allah titipkan harta, jabatan, dan sebagainya. Ketika harta jabatan itu pula kau gunakan untuk mendurhakai Tuhan, maka dalam pandangan Imam Al-Ghazali, engkau adalah orang yang tidak bersyukur dan paling tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, orang tua, Bapak Ibu sekalian, malam ini kembali kita merenung. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu tidak cukup ternyata. Bagaimana mengungkapkan rasa syukur itu? Maka gunakanlah nikmat pemberian Tuhan terhadap tujuan nikmat itu diciptakan. Kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada malam hari ini, waktu yang singkat ini, insya Allah akan kita gunakan, akan kita manfaatkan untuk membaca hadis Nabi Muhammad SAW, menganalisis, memaknai, mengkaji ucapan Nabi Muhammad SAW. Ucapan Nabi kita itu dikatakan sebagai hadis,
maka semua ucapan Nabi, semua gerak-gerik Nabi, semua persetujuan Nabi dikatakan sebagai hadis. Maka kalau ditanya apa itu hadis? Hadis itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji hadis dengan metode yang ditawarkan oleh para ulama. Dulu ketika jumpa satu hadis, para ulama zaman dulu hanya banyak membahas hadis dengan makna. Ada satu hadis misalnya, innamal a'malu binniyat. Nanti dikaji, apa maksud niat, apa maksud ini, apa maksud ini. Semua isi hadis itu dibahas satu-satu. Akan tetapi, di zaman kita, era kita saat ini, muncul para ulama, para tokoh-tokoh Islam di Mesir. Ketika kita berjumpa dengan para masyayikh di Mesir itu, mereka selalu merekomendasikan bahwasanya sekarang sudah banyak disusun hadis-hadis dengan cara, kalau bahasa maudhu'i, tematik. Membahas hadis Nabi Muhammad dengan metodologi tematik. Artinya kita membahas satu hadis Nabi Muhammad, mengkaji satu hadis yang diucapkan Nabi Muhammad, tapi bukan hanya berhenti di situ. Kita bahas dengan tematik, kita bandingkan, kita serasikan dengan hadis yang lain, kita serasikan dengan ayat Al-Quran, kita serasikan dengan pemahaman-pemahaman para ulama, sehingga ketika satu hadis dipahami dengan cara maudhu'i, cara tematik, maka pemahaman terhadap hadis ini sangat luar biasa. Maka kita bersyukur pada saat ini muncul para tokoh-tokoh Islam, para ulama di Timur Tengah, di Indonesia pun ada yang menyusun hadis Nabi dengan menggunakan metodologi maudhu'i, tematik. Maka insya Allah waktu yang singkat ini akan kita gunakan untuk membaca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah hadis ini akan kita bahas dengan teori maudhu'i, tematik. Nah, ini cara memahami hadis yang dipopulerkan saat ini dan sangat luar biasa. Mudah memahami hadis karena dibahas dengan perbandingan dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam jami'nya. Beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi ini, kalau dikatakan sahabat Nabi, kalau dikatakan dalam istilah hadis dikatakan sahabat Nabi, maka yang dimaksud, yang langsung tertangkap di pemikiran kita adalah ketika dikatakan sahabat Nabi, maka dia adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Ada 3 syaratnya. Jadi biar seseorang itu dikatakan sebagai sahabat, maka syarat yang pertama dia harus berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Akan tetapi banyak, ada sahabat itu, ada di zaman Nabi, dia sempat berjumpa dengan Nabi. Dia sempat jumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi di akhir hayatnya dia murtad, keluar dari Islam, maka dia tidak dikatakan lagi sebagai seorang sahabat. Maka ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis Nabi. Kita garis bawahi. Ada 3 poin yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Hadisnya sangat ringkas, hanya 1 baris kurang lebih. Tapi maknanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta.
Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Secara terjemahnya begini, Nabi mengatakan, wahai umat Islam, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah, dan setiap engkau melakukan perbuatan kejahatan, setiap engkau tergelincir melakukan maksiat kepada Allah, atbi'is sayyi'atil hasanah, ikutkanlah dia dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, maka ketika kau melakukan maksiat, terlanjur melakukan dosa, maka jangan lupa langsung kerjakan kebaikan. Maka kebaikan tersebut nanti akan menghapuskan dosa-dosa yang kau lakukan sebelumnya. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Ada 3 isi hadis ini. Nabi mengatakan pertama, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan jahat itu dengan melakukan kebaikan. Yang ketiga katanya, pergaulilah, bermasyarakatlah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. 3 isinya. Maka kalau kita lihat, hadis ini diawali dengan kalimat ittaqi. Ittaqi. Maka kalau kita bandingkan secara maudhu'i tadi, kita lihat adakah di ayat Al-Quran yang sama membicarakan tentang ini. Ayat ini mengatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ada enggak kita temukan ini di dalam Al-Quran? Ittaqa itu terambil dari kata waqa, kemudian menjadi ittaqa. Ittaqa itu artinya adalah takut, bertakwa, takut kepada Allah. Kita buka Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran sangat banyak kita temukan ayat-ayat yang berakar kata ittaqa. Salah satunya ketika Allah mengatakan alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat muttaqin itu terambil dari kata ittaqa. Ittaqa itu sama dengan kalimat muttaqin. Kalau ittaqa itu adalah fi'il madi, kalau muttaqin itu isim fa'il. Dalam bahasa Arab begitu. Jadi maknanya pengambilannya sama. Inilah guna tematik itu. Di hadis kita temukan kalimat ittaqa, dan di Al-Quran kita temukan kalimat yang satu akar kata, tapi beda bentuk kalimat, yaitu muttaqin. Kalau di hadis ini dikatakan, wahai manusia, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Secara umum, secara universal, hadis ini ingin mengatakan, wahai manusia, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dengan hubungan yang baik. Takut kepada Allah, membangun hubungan yang baik dengan Allah. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, dan berbuat baiklah kepada manusia. Maka hadis ini secara umum ini mengatakan, bangunlah hubungan baikmu dengan Tuhan, dan jangan lupa bangun hubungan baikmu dengan manusia. Cuma ini inti hadisnya. Apakah di Al-Quran sama? Apakah Al-Quran mengajarkan hal yang sama dengan yang kita bahas di hadis ini? Maka para ulama mengatakan, Imam Al-Hakim mengatakan, kalian umat Islam, siapapun kalian, kalau ada kalian temukan sesuatu yang berseberangan nanti antara Al-Quran dengan hadis, ada yang perbedaan makna, saling berselisih, saling kontradiksi. Kau baca Al-Quran, kemudian kau baca hadis, seolah-olah kau memahami antara Al-Quran dan hadis saling bersimpangan makna, saling bertentangan. Jadi kalau kata Imam Al-Hakim, kalau ada kau temukan hadis yang seolah bertentangan dengan Al-Quran, bawa ke sini. Bawa ke sini itu. Niscaya aku akan menyelesaikan antara perbedaan tersebut. Artinya apa? Sampai kiamat pun tidak akan pernah Al-Quran itu bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad. Dan hadis tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena keduanya sama-sama min miskatin wahid, dari sumber yang satu. Maka ketika hadis mengatakan bangunlah hubungan baikmu dengan Tuhan, tapi jangan lupa bangun juga hubungan baikmu dengan manusia. Apakah di Al-Quran kita ketemukan dengan pemaknaan yang sama?
jangan jauh-jauh. Kita buka surah Al-Baqarah yang seakar kata dengan ittaqa. Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu hudan lil muttaqin." Kalimat muttaqin, dzalikal kitab, Al-Qur'an ini kata Allah, hudan lil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang muttaqin, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat muttaqin inilah luar biasanya Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an itu sebenarnya saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kita baca satu ayat, belum paham, jangan lupa baca ayat sesudahnya, pasti paham. Inilah buktinya ayat yang kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu mungkin muncul pertanyaan, siapa yang bertakwa itu? Siapa orang-orang yang ittaqwa tadi dikatakan Nabi? Siapa kalimat muttaqin itu? Siapa yang masuk di situ? Langsung dijawab ayat selanjutnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat, luar biasa Al-Quran ketika membicarakan tentang tema ini. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat muttaqin di sini yang kita maknai sebagai orang-orang yang muttaqin, yang takut kepada Allah. Muncul pertanyaan, siapa kira-kira orang-orang yang takut itu? Siapa kira-kira orang yang dikatakan Nabi takutlah kepada Allah? Siapa di dalam Al-Quran yang dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah? Langsung ayat selanjutnya, allazina yu'minuna bil ghaib. Artinya, satu ciri pertama orang-orang yang muttaqin tersebut, orang-orang yang takut kepada Allah tersebut adalah allazina yuqimunas shalah. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman kepada hal-hal yang ghaib. Maka jangan kita pahami hal-hal gaib di sini adalah sesuatu seperti hanya jin, ada. Tapi di sini salah satu gaib yang paling utama harus diyakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panca indera kita belum pernah menangkap bagaimana Tuhan tersebut, maka kalau di sini harus ada meyakini bahwa Tuhan itu ada. Maka ciri pertama orang-orang bertakwa tersebut adalah allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib, baik surga, neraka, jin, Allah Subhanahu wa taala, azab kubur dan sebagainya. Kalau kita beriman kepada hal-hal ini, maka salah satu ciri kita sudah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua katanya, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian mendirikan salat. Lihat bagaimana keserasian antara hadis dengan Al-Quran. Hadis ini mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Mungkin orang bingung, bagaimana saya ingin membangun rasa takut kepada Allah? Bagaimana saya bisa menanamkan rasa takut ini kepada Allah? Jangan lari, langsung ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Syarat untuk mendapatkan rasa takut itu tersebut melalui penafsiran Al-Quran adalah dengan mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hal-hal yang gaib. Kalau imanmu kepada hal-hal yang gaib sudah tertekan di sini, tercantum di sini, maka hadis ini dengan mudah kau amalkan. Kalau kita sudah percaya meyakini bahwa Allah melihat kita, bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada, bahwa azab kubur itu ada, hal-hal yang gaib ini semua ada, kita beriman kepada itu, maka yang dikatakan Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Maka cara menanamkannya adalah percaya dulu kepada hal-hal yang gaib. Maka antara Al-Quran dengan hadis ini luar biasa, serasi. Maka memahami hadis tanpa membandingkan dengan Al-Quran, banyak yang salah paham tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum kalau kita lihat garis besarnya, ayat hadis ini mengatakan takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya hadis ini menyuruh bangunlah hubungan baikmu dengan Tuhan. Ayat juga mengatakan yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sama. Hadis menyuruh kita membangun hubungan baik dengan Tuhan dengan bertakwa. Kemudian ditafsirkan dengan Al-Quran dengan mengatakan bagaimana untuk mendapatkan rasa takut itu.
untuk itu mendapatkannya adalah dengan menetapkan dalam hati kita bahwa hal-hal yang gaib seperti surga neraka itu ada dan itu akan kita jumpai nanti di hari kiamat. Antara Al-Quran dan hadis, keduanya yang pertama mereka tanamkan adalah bagaimana manusia ini untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis mengatakan takutlah kepada Allah. Al-Quran juga mengatakan takutlah kepada Allah. Atau Al-Quran mengatakan bangun hubungan baik dengan Tuhan. Hadis juga sama mengatakan bangun hubungan baik dengan Tuhan. Lalu hadis sesudahnya, wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Apakah Al-Quran juga mengajarkan itu? Bermasyarakatlah engkau dengan bermasyarakat yang baik, kata Nabi. Apakah ayat yang tadi juga ada di situ? Kita lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari harta yang kami titipkan kepada mereka, kata Allah, yunfiqun. Mereka menginfakkan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Artinya apa? Ketika hadis Nabi mengatakan wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan, itu bahasa hadis ini luar biasa. Khaliq. Kalimat khaliq dalam bahasa Arab artinya adalah berakhlaklah. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Artinya hadis ini mengatakan pergaulilah manusia ini dengan pergaulan yang baik. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kembalikan ke Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari harta yang yang dititipkan kepadamu, kata Allah, yunfikun. Infakkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk membangun hubungan baik dengan manusia itu ditafsirkan Al-Quran dengan mengeluarkan infak atau zakat atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Hadis ini mengatakan takut kepada Allah, bangun hubungan baikmu dengan Tuhan dan bangun hubungan baikmu dengan manusia. Ketika kembali ke Al-Quran, sama, bangunlah hubungan baikmu dengan Tuhan dengan mengerjakan sholat, percaya kepada hal yang gaib, dan bangun hubungan baikmu dengan manusia dengan cara berbagi rasa, merasakan bagaimana perasaan orang lain. Maka luar biasa kalau dikaji hadis dengan Al-Quran ini. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan, berkesimpulan begini, secara filosofi, kalau kita mau mengkaji ajaran Islam nih, katanya, kalau kita mau mengkaji ajaran Nabi Muhammad yang dibawa oleh Rasulullah ini, semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad nih, kalau kita mau kaji, kita teliti satu persatu, kita kerucutkan satu persatu, maka kata para ulama, semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW hanya mengerucut kepada dua hal ini. Hanya mengerucut kepada dua hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama untuk menanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua untuk menanamkan rasa untuk mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Cuma itu. Maka semua pun ajaran Islam yang paling sakral itu adalah seperti sholat, puasa, zakat. Coba kaji satu-satu. Apakah puasa, apakah zakat, apakah sholat? Itu semuanya mengajarkan yang dua hal ini. Yang mana dua hal ini tadi menanamkan rasa takut kepada Allah, membangun hubungan baik dengan Allah, dengan membangun hubungan baik dengan manusia. Apakah semua ibadah itu tujuannya untuk dua hal ini? Kita lihat, para ulama mengkajinya luar biasa. Solat misalnya, ketika mereka mengkaji solat, bagaimanalah solat itu jika kita lihat dengan kacamata untuk menanamkan rasa takut kepada Allah ini? Apakah bisa solat tersebut membentuk diri manusia menjadi takut kepada Allah? Sangat bisa, kata para ulama. Bagaimana caranya? Kita solat tadi berdiri di sini, mengatakan, ketika kita angkat tangan kita begini, kira-kira kalimat pertama yang keluar dari mulut kita apa ketika itu? Ketika mengangkat tangan tadi. Kalimat Allahu Akbar. Ini kata para ulama, jangan sepele dengan kalimat ini. Ini punya filosofi. Ketika kita mengangkat tangan, berdiri di hadapan Allah, sebelum kita mulai berbicara dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama yang keluar dari bibir orang yang sholat tadi adalah Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Kata para ulama.
Coba maknai dulu kalimat Allahu Akbar ini di dalam hati. Ketika engkau berdiri di hadapan Allah, kau mengatakan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Maka ketika engkau mengakui Allah yang maha besar, disinilah tertanam rasa takut itu kepada Allah. Kalau engkau mengakui bahwa Tuhanlah yang paling besar, maka tak ada kekuasaan yang lebih besar dari kekuasaan Tuhan. Tak ada yang lebih besar daripada pemberian Tuhan. Tak ada orang-orang yang lebih kaya daripada kekayaan Tuhan. Ketika ini tertanam di dalam diri seseorang, maka ternyata salat itu bisa menanamkan rasa takut kepada Allah. Dan apakah salat juga mengajarkan agar kita berbuat baik dengan manusia? Iya. Kata para ulama, ketika kita salat, ketika kita mengatakan fil alamin innaka hamidum majid, kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nilai filosofi kita mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan? Ada nilainya. Inilah luar biasanya para ulama mengkaji ini. Ketika salat tadi dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, yaitu menanamkan rasa takut kepada Allah untuk memperbaiki hubungan baik dengan Allah. Ternyata di akhir salat kita diajarkan Tuhan agar mencari hubungan baik dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ke kanan. Apa isi itu filosofinya? Wahai manusia, tadi kau sudah berbuat baik, kau sudah salat, kau sudah mengakui bahwa Tuhan yang paling besar. Sekarang ketika engkau sudah percaya bahwa Tuhan yang paling besar, lihat kiri kananmu. Berapa banyak orang yang masih membutuhkan kasih sayang. Berapa banyak manusia yang tidak senasib dengan engkau. Berapa banyak yang butuh aluran tangan engkau. Ini ada nilai filosofi. Kau lihat kiri kananmu, kau nampak saudaramu di situ. Kau lihat ke kirimu, kau nampak saudaramu di situ. Artinya ketika kita dibangun untuk menjadi baik kepada Allah, tetap kita diajarkan untuk baik kepada manusia. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa misalnya satu lagi, puasa. Apakah puasa itu menanamkan rasa takut kepada Allah? Kita baru puasa 30 hari di bulan Ramadan. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita tutup pintu, tutup kamar, kita makan, minum, kemudian kita mengatakan, kau sedang puasa? Iya, saya masih puasa. Bisa itu. Sebenarnya manusia ini, dia bisa saja berbohong dengan mengatakan, saya masih berpuasa, padahal dia sudah makan, padahal dia sudah minum. Tapi orang-orang beriman yang takut kepada Allah, tak akan mungkin melakukan ini. Kenapa? Jawabannya hanya satu kalau ditanya, kenapa kau tak sanggup melakukan hal tersebut? Pasti hanya dikatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan dia takut kepada Allah. Berarti bulan puasa yang kita lakukan itu tujuannya, finishnya itu untuk menanamkan bagaimana engkau untuk membangun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah puasa juga mengajarkan agar berbuat baik kepada manusia? Iya. Ketika nanti engkau berbuka puasa, ketika nanti engkau selesai membayar zakat, ketika engkau menahan lapar dan dahaga, maka nilai filosofi di situ yang dikatakan ulama adalah agar engkau bisa merasakan perasaan orang lain. Kau rasakan bagaimana lapar dan dahaga. Kau rasakan bagaimana laparnya 30 hari tak makan dan tak minum di siang Ramadan. Itu nilai filosofinya ketika engkau diajarkan Allah Subhanahu wa taala takut kepada Allah. Di samping itu Allah ajarkan engkau agar engkau juga agar tetap melaksanakan bagaimana sebagai manusia harus berbuat baik kepada manusia yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya luar biasa kalau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita kaji dengan teori kajian maudhu'i, tematik. Inilah contohnya. Tidak ada perseberangan, tidak ada kontradiktif antara Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mengatakan, wahai manusia, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada. Apakah Al-Quran mengajarkan hal yang sama? Iya. Apa itu? Yu'minuna bil ghaib. Kau beriman kepada hal-hal yang gaib. Bagaimana engkau bisa takut kepada Allah dimanapun kamu berada? Yang pertama syaratnya, yakin dulu kau kepada hal-hal yang gaib. Apa itu hal yang gaib? Surga, neraka, Tuhan, azab kubur, semua masih gaib. Tidak ada manusia yang melihat surga. Tidak ada manusia yang melihat neraka. Belum ada manusia yang melihat siksa kubur. Tapi kalau ini kau yakini, yakinlah kau bisa mengamalkan hadis Nabi. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin.
Maka ini menjadi peneranglah bagi kita semua. Maka saya juga ketika membaca hadis Nabi Muhammad ini dan membaca bagaimana teori maudhu' yang dicantumkan oleh para ulama, saya merasa ini luar biasa. Hadis Nabi ini sangat luar biasa. Apalagi ketika dia mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Luar biasa. Pergaulan yang baik itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sangat luar biasa kalau kita baca sejarahnya. Bagaimana persahabatan antara Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Rasulullah mempergauli Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar bergaul dengan Rasulullah SAW ketika mereka diusir oleh orang-orang kafir dari Makkah ke Madinah. Ketika berjalan ke Madinah, mereka sudah datang mengejar. Mereka sampai ke Gua Sur. Gua Sur itu mereka masuk ke dalam gua. Ketika mau masuk itu, lihat bagaimana persahabatan yang diajarkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam gua tersebut, ya Rasulullah, khalli ana aduf. Ya Rasulullah, biarkan saya yang duluan masuk ke gua Sur ini. Kenapa? Wahai Rasulullah, engkau ini adalah seorang nabi. Kita ini sedang dikejar oleh kafir Quraisy dan kita ingin bersembunyi ke dalam gua Sur. Gua Sur ini sudah lama tidak ditempati oleh manusia, jarang lewat manusia. Maka tiba-tiba Nabi dan Abu Bakar datang ke tempat tersebut. Ketika Rasulullah ingin masuk ke gua tersebut, dihalang oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, biarkan saya yang duluan masuk ke tempat tersebut. Kenapa wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau saya yang masuk duluan, ke gua ini, ke gua Sur ini, kalau sekiranya di dalam ada binatang buas, ya Rasulullah, dan saya diterkam, saya digigit, saya dimusnahkan oleh binatang buas, maka yang rugi, yang menahan rasa sakit itu hanya anak saya, istri saya, dan keluarga saya, ya Rasulullah. Yang bersedih itu hanya keluarga saya, anak saya, istri saya. Tapi kalau engkau, ya Rasulullah, yang masuk duluan, dan ternyata di dalam gua tersebut banyak binatang buas, dan engkau diterkam binatang buas, maka ya Rasulullah, bukan keluargamu saja yang menderita, bukan keluargamu saja yang merasa bersedih, akan tetap seluruh umat Islam di penjuru dunia akan merasakan kesedihan. Luar biasa. Inilah makna khaliqin nas, pergauli manusia dengan pergaulan yang luar biasa. Bagaimana diajarkan oleh Nabi. Maka ketika masuk pun Rasulullah ke dalam gua tersebut, ternyata betul yang diprediksi oleh Abu Bakar. Ternyata di situ banyak binatang buas, lubang-lubang banyak, lubang ular, kalajengking banyak. Dalam sejarah diceritakan bahwasanya Abu Bakar itu merobek-robek pakaiannya menutup lubang-lubang tersebut. Sampai dalam kisah itu ada satu lubang yang tidak tertutup lagi. Artinya apa? Pakaian Abu Bakar sudah habis disobek semua. Hanya cukup untuk menutup aurat. Kalau diambil maka auratnya akan terbuka. Maka tak bisa lagi ditutup satu lubang tersebut. Maka muncul inisiatifnya. Diletakkannya lah kakinya menghadap lubang tersebut begini. Maka Rasulullah pun tidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika diletakkan kaki begini, Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Tiba-tiba ternyata di lubang tersebut nyata prediksinya ada seekor ular. Dalam riwayat yang lain ada kalajengking, ada ular di dalam lubang tersebut menggigit kaki Abu Bakar. Kakinya menutup lubang, sementara di kaki tersebut Rasulullah sedang tidur. Ternyata menahan rasa sakit ini tak tahan, Abu Bakar menetes air matanya, mengalir menetes sampai ke pipi Rasulullah, pipi yang mulia. Sampai ke pipi Rasulullah yang mulia tersebut menetes air matanya, sampai terbangun Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau sudah tak tahan dengan dakwah ini? Apakah engkau sudah ingin berhenti dengan dakwah ini, ya Abu Bakar? Kenapa engkau meneteskan air mata? Tidak ya Rasulullah. La ya Rasulullah. Bukan itu ya Rasulullah. Kaki saya ini sudah digigit oleh binatang ya Rasulullah. Ternyata dilihat Rasulullah memang sudah digigit. Ada riwayat mengatakan ular, ada mengatakan kalajengking. Maka di situ diludahi oleh Rasulullah. Maka sembuhlah gigitan tersebut. Ternyata ada ulama yang memahami begini. Antara Abu Bakar, persahabatan Abu Bakar, khaliqin nas tadi yang kita kaji, pergaulan antara manusia dengan manusia lain.
pergaulan antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Sanggup dia meletakkan kakinya yang digigit ular, mempertahankan agar Rasulullah tidak terbangun dalam tidurnya. Ternyata para ulama itu cerdas. Kok bisa ya? Rasulullah itu ya dari Makkah ke Madinah yang jauhnya luar biasa. Kok bisa ya Allah jaga mereka? Sepanjang jalan ini Abu Bakar dan Rasulullah dijaga Allah sepanjang jalan. Kok bisa diselamatkan Allah? Itu kan jauh dari Mekah ke Madinah. Tapi kenapa di gua itu Allah tak selamatkan Abu Bakar? Kok bisa? Kita bertanya juga. Kenapa di perjalanan panjang itu Allah jaga? Ternyata ketika masuk ke dalam gua tersebut tak ditolongnya itu Abu Bakar dari gigitan ular. Ternyata dikaji oleh para ulama. Ternyata ular tersebut yang di dalam gua sudah beratus tahun berdoa kepada Allah agar dia bisa berjumpa dan melihat wajah Rasulullah SAW. Ternyata ular itu tiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan Rasulullah. Bagaimana wajah Rasulullah? Bagaimana keindahan Rasulullah? Kalau kakinya di situ, kaki Abu Bakar, tak bisa dia lihat wajah Rasulullah. Maka ketika dia gigit bukan karena kebencian kepada Abu Bakar, tapi karena dia tidak sabar karena menahan rindu ingin melihat keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dibiarkan, Allah membiarkan. Kenapa? Karena itu dah berdasarkan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana cara bermasyarakat, cara bergaul yang baik, itu pasti sudah dipraktekkan oleh sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling pandai bersahabat itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu dikatakan sebagai makhluk insanul kamil, insan yang mulia. Kenapa dikatakan insan yang mulia? Dia sebagai presiden, dia sebagai suami, dia sebagai masyarakat, dia sebagai qaid, sebagai tentara. Semua dia lakukan. Maka siapapun apapun profesi kita, contohnya sudah ada. Itulah hikmahnya ditanya orang. Wahai para imam, ditanya para imam, para ulama, kenapa tak dijadikan Rasul itu dari malaikat? Ya kan? Lebih masuk akal kalau Rasul itu dari malaikat. Kenapa? Lebih mulia, berzikir terus. Dijawab, kalau dari malaikat bagaimana kalian bisa menirunya? Bagaimana kalian bisa mengikutinya? Mereka malaikat. Maka dijadikanlah Rasul itu dari jenis kalian manusia. Dijadikanlah Rasul itu dari manusia. Agar kita bagaimanapun keadaan kita, Rasulullah itulah panutan. Aku anak yatim, Rasulullah yatim. Aku pebisnis, Rasulullah pebisnis. Aku pedagang, Rasulullah pedagang. Aku pernah dicakapi orang, Rasulullah dicakapi orang. Aku pernah didengki orang, Rasulullah didengki orang. Aku dihina orang, Rasulullah paling dihina orang. Dikatakan kadzab, dikatakan jahil, dikatakan majnun, gila, macam sebagainya. Jadi Rasulullah itu mau apapun profesimu, bagaimanapun keadaan hidupmu, contohnya itu adalah Rasulullah. Maka dikatakan khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah yang kita kaji pada malam ini. Kajian kita pada malam ini adalah kajian hadis tematik, hadis maudhu'i, mengkaji hadis Nabi Muhammad, kemudian membandingkannya dengan hadis yang lain, membandingkannya dengan ayat Al-Quran, dan membandingkannya dengan sejarah, sirah, dan perkataan para ulama. Menurut yang pengalaman yang kita pelajari, metode seperti ini sangat luar biasa kalau dipakai untuk memahami hadis, karena lebih universal, lebih mudah memahami, dan lebih mudah diambil petik hikmahnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang bertanya dipersilakan. Ya. Karena waktunya sudah isya, kita sejenak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wa qarabati ahli baiti ajma'in wa kafatil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa kafatil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasallam ajma'in. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.